Kidung Wulan Andadari. Di mana buku Petran Rosalku? Dia mengernyitkan alis menginterogasiku. Aku cepat-cepat mengambil buku sejarah filsafat barat itu dari meja riasku. Tadinya buku itu tergeletak terbuka di lengan sofa. Aku takut buku setebal itu menimpa pelipisnya saat ia begitu saja merebahkan kepala di sana. Maka aku membereskannya. Gak usah mindah-mindah buku yang ku baca, katanya cukup lantang, tanpa melirikku. Aku tak mungkin menjelaskan kecemasanku kepadanya karena itu sia-sia. Dia begitu dingin, hanya bicara seperlunya walaupun aku ini istrinya. Dia membuka lembar-lembar buku dengan tergesa, seperti menyimpan rasa jengkel karena halaman akhir yang sedang dia baca malah kumusnahkan jejaknya. Sejurus kemudian, dia tenggelam menekuri lagi paragraf demi paragraf bacaannya. Kuhela nafas panjang, sampai kapan dia menganggapku orang asing. Dia tidak tahu bahwa selama 2 jam tadi aku memakai lulur pengantin di kamar mandi. Dia tidak tahu bahwa di balik gamisku sudah kupakai lengeri warna kuning gading. Dia tidak memperhatikan bahwa aku sudah bersolek dan siap melayaninya. Aku sudah siap menjemput pahala, tapi dia sama sekali tidak tergoda. Maka aku memilih diam, membuka jendela, lalu duduk bersila menderas Qur'anku. Aku tak sanggup menanggung kesunyian. Kulihat di balik rimbun daun delima, bulan purnama begitu bulat sempurna. Aku ingin dongeng-dongeng yang kubaca, bahwa air laut akan pasang bila ditarik purnama, apalagi air dalam tubuh. Itu sebabnya zaman dahulu kala, meski setiap hari raja-raja bersenang-senang dengan selir, khusus di malam purnama, ia hanya bercumbu dengan permaisurinya. Sebab saat bulan bulat bundar, saat itulah unsur tubuh, termasuk sperma, mencapai puncak primanya untuk menurunkan benih terbaik putra mahkota. Itu yang kubaca dari dongeng di perpustakaan kakek, abah dari ibuku. Tapi di kamar ini tak terjadi apa-apa. Purnama atau sabit sama saja, tak menggerakkan matanya untuk melihatku, tak menuntun tangannya untuk menyentuh tubuhku. Tak seorang pun berani bersuara, tak seorang pun berani memecah kesunyian. Dia memandang layar ponselnya lalu tersenyum. Aku menduga senyum itu bersumber dari Ratna Rengganis. Aku mendengar deru badai cemburu dalam debarku sendiri. Saya ambilkan air putih, Gus. Ndak usah, nanti aku ambil sendiri, sahutnya. Kadang melihat sikapnya kepadaku, aku merasa seperti Ekalaya, menanggung duka karena diabaikan dan ditolak guru Drona. Ekalaya alias Palgunadi ingin menguasai ilmu Danweda, ilmu memanah yang hanya dipunyai Resi Drona. Tapi sang resi menolaknya mentah-mentah karena ia terlanjur bersumpah bahwa ilmu Danweda hanya akan diturunkan kepada Arjuna, keturunan Hastina. Baginya, Arjuna yang akan paling pandai memanah di seluruh jagat raya. Penolakan Drona membuat Ekalaya belajar sendiri. Karena cintanya kepada Resi Drona, ia membuat patung Resi Drona. Ia belajar bersungguh-sungguh. Setiap akan mulai, dia akan meminta restu patung itu, sambil membayangkan patung itu adalah Resi Drona yang sesungguhnya. Maka secara otodidak
ia belajar memanah, olah kridaning jemparing, sampai ilmunya setara dengan Arjuna. Saat tak sengaja keahlian Ekalaya sampai ke telinga murid-murid Drona, sang resi meradang. Bersama Arjuna yang gelisah karena takut tersaingi, mereka mendatangi Ekalaya. Drona meminta daksina, sebuah permintaan guru kepada murid sebagai tanda terima kasih. Kau tahu apa yang dia minta? Kau tahu apa yang diminta Resi Drona? Ia meminta cincin mustika ampal yang menyatu dengan ibu jari kanan Ekalaya. Ekalaya memotong ibu jari tangannya dengan lapang dada, karena itu permintaan guru. Pada saat itu juga, ia tak menyadari bahwa dengan terpotongnya ibu jari, musnahlah kemampuan memanah. Kau tahu, dalam memanah ibu jari adalah alat utama. Setiap membayangkan Ratna Rengganis, hatiku melolong panjang dalam ketakutan. Aku tak punya apapun yang bisa membuat Mas Biru memilihku. Bahkan meski dia tahu pesantrennya ini berkembang pesat berkait ide dan ketelatenanku memotong. Bahkan meski dia tahu pesantrennya ini berkembang pesat, berkat ide dan ketelatenanku momong santri-santrinya. Bahkan meski dia tahu Abah dan Umi sangat bergantung padaku. Melihat purnama, sementara tubuhku menggeletar sia-sia. Rasanya aku ingin pergi, mencari hangatku sendiri. Tapi aku terlanjur mencintainya. Namanya Albiruni, mengambang tiap malam dalam doaku. Setiap aku ingin pergi, aku ingin bahwa Abah dan Umi mendamba putra mahkota lahir dari rahimku. Wajah Mas Biru dengan rambut dan kulit bersihnya akan mewaris ke putra-putri kami. Aku tahu, aku tak boleh tenggelam dalam nestapa, sebab namaku adalah Suhita, Dewi Suhita, yang membuat candi Sukuh dan candi Ceta di lereng Gunung Lawu. Aku yang mewarisi namanya, tak perlu membuat tempat pemujaan dan punden berundak di lereng gunung. Aku hanya perlu belajar pada ketabahan Ekalaya yang ditolak dan diabaikan. Kalau aku Ekalaya, hati Mas Birulah mustika ampal itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dari hidupku, atau hidupku akan sia-sia. Tekadku sudah bulat. Aku harus menemui Ratna Rengganis. Dia harus pergi dari kehidupan Mas Biru. Aku tak mau lagi ada purnama sia-sia. Aku merindu menikmati purnama dalam dekapnya. Tapi bagaimana agar Mas Biru tidak tahu